Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga Allah senantiasa memberikan semangat kepada kita dalam rangka menuntut ilmu. Amin. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membahas tentang dinamika penduduk benua-benua di dunia. Dan dalam pembahasan materi ini akan kita menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama dan bagian yang kedua. Pada bagian pertama ini kita akan membahas benua Asia dan benua Amerika. Anak-anakku sekalian, penduduk senantiasa berubah dari sisi jumlah, distribusi, dan komposisinya. Perubahan tersebut dapat terjadi karena adanya peristiwa kelahiran, kematian, atau perpindahan penduduk, juga disebut juga dengan migrasi. Karena itulah penduduk mengalami dinamika atau perubahan, dan dinamika penduduk bisa disebut sebagai perubahan keadaan penduduk. Bagaimanakah keadaan dinamika penduduk benua-benua di dunia? Untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita simak pembahasan berikut ini. Jangan lupa sediakan buku catatan untuk menulis hal-hal yang penting dalam pembahasan kali ini. Pembahasan kita yang pertama yaitu dinamika penduduk Asia. Berdasarkan World Population Data Sheet atau WPDS, pada tahun 2015 jumlah penduduk Asia berjumlah 4.397 juta jiwa. Negara dengan penduduk terbesar yaitu Cina, India, dan Indonesia. Wilayah Asia dengan jumlah kepadatan penduduk tertinggi terlihat di Asia Timur, Tenggara, dan Asia Selatan. Kalian bisa lihat pada peta, gambar yang semakin berwarna merah berarti kepadatan penduduknya sangat tinggi. Yang pertama, komposisi penduduk. 25% penduduk Asia berusia di bawah 15 tahun. 8% berusia 65 tahun ke atas, sementara 67% berusia antara 15 sampai 65 tahun. 67% inilah yang dikategorikan sebagai penduduk dengan usia yang produktif. Laju pertumbuhan penduduk Asia mencapai 1,5% atau tergolong sedang per tahun. Berdasarkan indikator Human Development Index, kualitas penduduk Asia sangat bervariasi. Negara yang memiliki kualitas tinggi diantaranya adalah Jepang, Korea Selatan, Singapura, Brunei Darussalam, Cina, dan Saudi Arabia. Negara-negara tersebut memiliki penduduk dengan harapan hidup yang cukup tinggi, pendidikannya juga pendapatan yang sangat tinggi. Penduduk Asia terdiri atas 3 ras utama, yaitu ras Mongoloid, ras Kaukasoid, dan ras Negroid. Teman-teman bisa lihat ciri-ciri fisiknya pada foto yang ada di sana. Dalam wilayah tertentu masih ada ras yang dominan sebagai berikut. Yang pertama, di Asia Utara dan Asia Tengah didominasi oleh ras Kaukasoid. B, di Asia Timur dan Asia Tenggara didominasi oleh ras Mongoloid. C, di Asia Selatan dan Asia Tengah didominasi oleh ras Kaukasoid. D, di Asia Selatan dan di bagian selatannya didominasi oleh ras Negroid, misalnya suku bangsa Dravida di India Selatan dan Sri Lanka. E, Asia Barat bagian selatan khususnya negara-negara di semenanjung Arab didominasi oleh ras Negroid. Dan terakhir, di Asia Kecil atau Asia Barat yaitu Timur Tengah, bagian utara didominasi ras Kaukasoid atau Europid dan ras Negroid. Asia merupakan tempat lahiran negara agama-agama di dunia seperti Islam, Yahudi, Nasrani, Hindu, Sinto, dan lain-lain. Benua Asia juga memiliki banyak bahasa, di antaranya adalah Indonesia yang memiliki sekitar 600 bahasa asli. Filipina terdapat 100 bahasa daerah, dan di India memiliki 1683 bahasa asli. Asia juga kaya akan ragam budaya. Ini terlihat dari karya seni, literatur, porselin, keramik, kaligrafi, lukisan, tekstil, arsitektur, dan lain-lain. Yang kedua yaitu dinamika penduduk Amerika.
Menurut WPDS, pada tahun 2015, jumlah penduduk benua Amerika mencapai 99 juta jiwa. Laju pertumbuhan benua Amerika tergolong rendah, yaitu berada di antara 0,9% per tahun. Seperti Asia, sebaran penduduk Amerika juga tidak merata. Konsentrasi penduduk Amerika berada di bagian timur dan Amerika bagian barat, seperti Amerika Serikat, Amerika Tengah, dan Karibia, serta bagian barat dan timur Amerika Selatan. Jika teman-teman lihat pada peta, warna yang semakin merah menandakan bahwa semakin padatnya penduduk yang menempati wilayah tersebut. Komposisi penduduk benua Amerika, 24% berusia kurang dari 15 tahun, 10%-nya berusia 65 tahun ke atas. Sementara usia produktifnya yaitu sekitar 66%, yaitu berusia di antara 15 sampai 65 tahun. Negara yang memiliki kualitas penduduk yang tinggi pada benua Amerika Serikat diantaranya Amerika Serikat, Kanada, Argentina, dan Chili. Suku Indian merupakan suku asli Amerika, namun jumlah suku Indian semakin berkurang karena terdesak perkembangan orang kulit putih. Penduduk asli lainnya adalah suku Eskimo. Bahasa utama yang digunakan adalah bahasa Inggris. Namun demikian, penduduk Amerika juga menggunakan bahasa Spanyol, Mandarin, Jerman, dan lain-lain. Hal ini dikarenakan adanya para pendatang yang berasal dari luar benua Amerika. Amerika diperkirakan memiliki lebih dari 300 bahasa. 83% penduduk Amerika beragama Kristen, sisanya menganut agama Yahudi dan Islam. Nah, anak-anakku sekalian, pada pembahasan benua Asia dan benua Amerika tadi, ada informasi yang disampaikan data pertumbuhan penduduk. Yang dimaksud dengan laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk dari suatu wilayah tertentu setiap tahunnya. Manfaat atau kegunaannya adalah untuk memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang. Coba kita lihat pada tanda panah yang mengarah ke atas. Laju pertumbuhan penduduk dikatakan tinggi jika angka pertumbuhan penduduknya di atas 2%. Laju pertumbuhan penduduk dikatakan sedang jika angka pertumbuhan penduduknya antara 1 sampai 2%. Sementara laju pertumbuhan penduduk dikatakan rendah jika angka pertumbuhan penduduknya di bawah 1%. Nah, kalau kita lihat pada tabel yang berwarna hijau di sana, teman-teman, di sana bisa kita lihat negara-negara yang memiliki angka pertumbuhan penduduk. Ya, seperti misalnya Cina, angka pertumbuhan penduduknya 0,5. Berarti angka pertumbuhan penduduk di negara Cina termasuk yang cukup rendah. Kemudian angka pertumbuhan penduduk di India yaitu 1,5. Maka pertumbuhan penduduk di India tergolong sedang karena berada di antara 1 sampai 2%. Coba kita lihat angka pertumbuhan penduduk di Italia. Angka pertumbuhan penduduk di Italia min 0,1, berarti jumlah penduduknya semakin berkurang, bukan bertambah. Sementara di yang paling bawah ada laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang berada sekitar 1,5%, berarti laju pertumbuhan penduduk Indonesia dikatakan sedang karena berada di antara 1 sampai 2%. Nah, anak-anakku sekalian, demikian materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah memberikan tambahan ilmu dan wawasan kepada kita semua pada materi yang telah kalian simak pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa pada materi yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.